wabarakatuh. Selamat malam teman-teman peternak kampung. Balik lagi ke channel saya ya. Di video kali ini kita mau bahas terjadinya ayam kerdil dan ayam susah besar. Nah itu. Oke, langsung aja. Yang pertama itu adalah kita cari tahu, atau ya sebenarnya tahu kan, kita beli bibitnya itu di mana. Nah, kita harus tahu indukannya si ayam itu gimana dan pejantannya itu gimana. Nah itu dari segi istilahnya gennya ayam ya. Itu yang kedua, itu kuncinya adalah di masa brooding. Nah, keberhasilan ayam istilahnya agar tidak terjadi kerdil atau stunting itu di masa brooding ayam. Nah, teman-teman gimana manajemen broodingnya? Kalau misalnya maksimal, pasti ayam itu tidak akan terjadi banyak yang kerdil. Nah, di situ. Terus gimana kunci berhasilnya di masa brooding itu? Nah, teman-teman gini ya. Pertama, teman-teman itu harus mempersiapkan broodingnya itu semaksimal mungkin atau serapat mungkin ya. Serapat mungkin. Teman-teman bisa lihat di video saya persiapan dari awal untuk DOC datang. Nah itu, kalau brooding saya seperti itu untuk yang kandang postal. Nah, yang maksimal itu saya selama 3 tahun pakai cara itu, dan saya sempat juga itu ikut orang melihara ayam di ayam kandang broiler. Nah itu, jadi saya udah belajar dari senior-senior yang udah terjun duluan di dunia peternakan unggas ya. Nah, oke. Broodingnya itu sebisa mungkin rapat. Nah teman-teman, kalau untuk pemanasnya itu terserah mau yang apa, atau mau pakai kayu bakar, atau yang serbuk gergaji, atau pakai gas. Nah setelah itu teman-teman tuh di tempat broodingnya itu kasih sedikit celah untuk pergantian sirkulasi udaranya, untuk membuang gas karbon, pokoknya untuk pergantian sirkulasinya agar udara tetap segar. Nah itu, terus asapnya biar keluar kalau yang pakai kayu bakar. Nah yang kedua itu di pemanasnya itu teman-teman harus sesuaikan atau pas dengan kehangatan yang dibutuhkan ayam, yaitu di antara suhu paling rendah itu 29 derajat, paling tinggi itu 35. Nah teman-teman jangan sampai kurang di 29 atau 35. Nah itu teman-teman yang harus jaga seperti itu. Kalau yang lebih enaknya yang bisa diatur itu memang teman-teman pemanasnya pakai gas solek dan yang pakai gas. Hanya saja memang harga pemanas itu bervariasi ya. Ya rata-rata sih di antara harga 1 jutaan. Dan kalau untuk gas sih, pengalaman saya yang 3 kilo, contohnya 3 kilo aja, itu saya bisa untuk sekitar rata-rata sih 12-15 jam itu di kondisi cuaca yang kemarau. Tapi kalau yang hujan itu pasti saya cuman habis sekitar 10 jam, soalnya saya butuh maksimal kan. Nah pemanasnya itu butuh maksimal. Nah itu enaknya kita juga kalau yang pakai serbuk gergaji yang kayak saya, ember saya kecil itu paling bertahan sekitar 10 jam. Tapi kalau maksimal apinya itu sekitar 8 jam aja. Kalau untuk yang kayu ya sebentar-sebentar kita harus jaga apinya kan, biar tetap nyala terus. Nah kalau yang kayu biasanya terlalu besar. Nah itu ayam dijaga jangan sampai terlalu ngap atau istilahnya kepanasan. Nanti si ayam itu cuman kebanyakan minum, jadi untuk nutrisi makannya itu kan kurang untuk konsumsi makannya. Nah itu, kalau untuk di
posisi atau misalnya untuk pemanas yang pas di ayam itu gimana Mas cara menentukannya? Nah, itu sebenarnya gampang ya teman-teman ya. Kalau si ayam itu nggak ngegrombol di pinggir atau membuat gerombolan, itu istilahnya gini gampangnya. Kalau ayam itu bergerombol dengan kondisi seperti kedinginan atau istilahnya apa bergerombol gitu, bergerombol itu pasti ayam kedinginan. Nah, pemanasnya kurang, kita bisa ngerasain kita bikin bodinya seberapa. Nah, itu ayam kurang panas atau enggak istilahnya untuk ruangannya. Nah, kalau misalkan ayam itu istilahnya minggir semua, di pinggirnya itu penuh, jadi nggak ngerombol tapi ngerombolnya itu penuh ya, istilahnya bersambung gitu gerombolnya. Nah, itu sama ayam itu biasanya apa ya istilah bahasa Indonesianya, mangap-mangap itu loh, apa pokoknya kayak kalau kayak orang kepanasan itulah ngap. Nah, itu pasti ayam kepanasan. Nah, dan kebanyakan larinya ke minum. Nah, itu berarti ayam merasakan terlalu panas untuk ruangannya. Nah, kalau si ayam itu menyebar merata, istilahnya nggak menggerombol-gerombol atau nggak minggir semua, jadi ada yang di tengah, ada yang di pinggir, pokoknya merata, tidurnya itu merata. Nah, itu si ayam merasa pas untuk suhu ruangannya. Nah, disitulah si ayam itu merasa nyaman dan antibodinya itu terbentuk bagus. Dan selanjutnya itu pemberian nutrisi pakannya. Nah, teman-teman harus, saran saya sih dari 1 hari sampai 30 hari itu berikan nutrisi pakan yang bagus. Contohnya ada dari Comfit yang fine crumble itu yang untuk starter, atau yang lebih bagus lagi kalau menurut saya Pokpan, tapi mahal ya kalau yang Pokpan ya. Kalau saya sih selama ini pakainya yang Comfit. Nah, itu. Nah, untuk vitaminnya itu jangan dikasih yang aneh-aneh istilahnya. Cukup teman-teman kasih vitamin istilahnya yang kandungan asam aminonya itu yang lumayan lah, atau cukup lah. Kayak seperti ya rata-rata sih pasti teman-teman pakainya Vitacik itu kan. Tapi kalau saran saya sih, kalau saya sebenarnya itu saya pakainya Neubrew. Nah, Neubrew atau Vitacik juga bisa. Nah, itu aja. Teman-teman kasih itu istilahnya secukupnya. Kalau saya sih rata-rata 3 jam. Habis itu nanti kita kasih atau kita ganti pakai air putih. Nah, itu. Nah, mungkin dari situ aja. Pokoknya 30 hari itu full dengan pakan yang nutrisinya tinggi. Nah, yang terakhir, kunci dari terhindarnya dari kekerdilan ayam itu adalah pelepasan pemanas. Oke, rata-rata pelepasan pemanas itu umur di antara 2 minggu. Nah, rata-rata 2 minggu. Tapi teman-teman juga harus perhatikan cuaca atau kondisi di luar itu gimana. Kalau di musim kemarau sih nggak apa-apa 2 minggu. Nah, itu. Tapi kalau di musim hujan, teman-teman lepas pemanasnya itu adalah ya paling enggak saran saya 20 hari. Nah, itu lepas pemanas. Tapi ya itu tadi ya, tergantung teman-teman pemanasnya menggunakan apa. Nah, itu terus mundur gitu aja jamnya untuk menyalakan pemanasnya. Oke. Dan ini teman-teman, kalau di bawah 30 hari, ayam di bawah 30 hari itu jangan kalian campur pakannya dengan yang aneh-aneh. Istilahnya walaupun kita kasih jagung, kita kasih pakan fermentasi, itu jangan. Teman-teman usahakan menggunakan pakan full pabrikan selama 30 hari. Karena di situ kuncinya ayam itu jadi daging atau enggaknya. Nah, teman-teman bisa campurin pakan itu setelah umur 30 hari ke atas atau 35 hari ke atas. Nah, itu.
ya. Nah, mungkin sekian dulu video kali ini. Cukup sekian dulu mungkin video kali ini untuk membahas soal mencegah terjadinya kerdil atau stunting untuk di ayam ya. Entah itu ayam joper, ayam pejantan ataupun ayam broiler. Nah, itu. Oke. Untuk teman-teman perlu ingat, yang harus diingat adalah di masa brooding tersebut kunci utamanya keberhasilan ayam itu adalah di kunci broodingnya itu tadi ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe video ini ya, agar tahu perkembangan video selanjutnya. Dan jangan lupa teman-teman bisa di-share ke teman-teman yang lainnya untuk tahu channel ini. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.